Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun Anda dan siapapun Anda, salam hormat dari saya. Teman-teman, ada kasus terbaru dari Fahim Mawardi. Ternyata saya kemarin mendengar sebuah kabar bahwa 3 pengacara yang sebelumnya dipakai oleh Fahim Mawardi untuk mengawal kasusnya, untuk membantu kasusnya Fahim Mawardi ternyata mengundurkan diri. Nah, ini membuat saya kaget. Kenapa kok mengundurkan diri? Apa ada masalah uh, dengan Fahim Mawardi atau memang Fahim Mawardi yang tidak menginginkan memakai pengacara tersebut? Nah, sebelumnya teman-teman silakan simak videonya, apa alasannya nanti kita bahas ya di belakang. 3 orang pengacara Muhammad Fahim Mawardi, tersangka dugaan pencabulan di Jember memilih mundur saat proses sedang berlangsung. Mereka adalah Didik Muzani, Alananto, dan Andi C. Putra. Kuasa hukum dari Triple A Law Firm, legal consultant itu melayangkan surat pengunduran diri kepada Muhammad Fahim Mawardi mulai hari ini, Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2022. Andi C. Putra mengatakan, dirinya bersama Didik Muzani dan Alananto tercatat sebagai kuasa hukum Fahim Mawardi sejak tanggal 6 Januari tahun 2023. 3 pengacara itu dipimpin oleh Didik Muzani selaku koordinator. Sebelum menunjuk 3 pengacara itu, Fahim Mawardi sempat menginginkan 2 orang pengacara dari Kabupaten Bondowoso, atas rekomendasi masa pendukung Fahim Mawardi. Namun, karena pertimbangan tertentu akhirnya gagal. Pihak keluarga dan Fahim Mawardi kemudian memilih datang ke kantor pengacara dari Triple A Law Firm, legal consultant yang beralamat di Taman Anggrek Regency, Jember. Namun, dalam perkembangannya, saat ada pemeriksaan Fahim Mawardi dengan status tersangka, tiba-tiba 2 nama pengacara dari Bondowoso ikut mendampingi Fahim Mawardi. Tiba-tiba saat proses penetapan dan penahanan Kiai Fahim, ada 2 nama pengacara yang disodorkan kepada kami. Itu tiba-tiba terjadi tanpa ada koordinasi dan diskusi sebelumnya, kata Andi saat dikonfirmasi pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023. Meski ada tambahan 2 pengacara lain, mereka sempat mendampingi Fahim Mawardi bersama-sama. Hingga akhirnya ada pembagian. Tim kuasa hukum yang diketuai oleh Didik Muzani mengawal proses pidananya. Sementara 2 pengacara dari Bondowoso mengawal gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jember. Proses pendampingan hukum dalam kasus yang menjerat Fahim Mawardi berjalan dinamis. Bahkan sempat muncul isu dari masa pendukung Fahim Mawardi, yang menyebut tim kuasa hukum di bawah koordinasi Didik Muzani tidak bekerja dengan benar. Sampean kan mengetahui Kiai Fahim menjadi pengurus aliansi apa? Tidak diketahui sebabnya, aliansi mengisukan kami tidak bisa bekerja, jelas Andi. Selain ada isu itu, pemahaman konstruksi hukum antara tim Didik Muzani dan 2 pengacara asal Bondowoso sering berbeda. Bahkan, 2 tim kuasa hukum baru tersebut melakukan tindakan tanpa ada koordinasi sesama tim kuasa hukum Fahim Mawardi. Harusnya sebagai tim ada koordinasi dan tetap di bawah koordinasi Didik Muzani. Namun praktiknya seringkali melakukan langkah yang tidak diketahui kita, lanjut Andi. Melihat dinamika pendampingan terhadap Fahim Mawardi tersebut, tim dari Didik Muzani akhirnya memilih mengundurkan diri. Sebab jika tetap dipaksakan dengan konstruksi hukum yang berbeda, akan mengganggu kinerja maupun konsep-konsep penanganan hukum yang telah disusun oleh tim Didik Muzani. Otomatis jika pemahaman terhadap konstruksi hukum sudah berbeda akan mengganggu. Karena tidak mungkin ada 2 nahoda dalam satu kapal, pungkas Andi. Oke teman-teman, nampaknya di sini ada semacam 2 kubu ya, antara kubu yang Jember dan Bondowoso. Yang Bondowoso ini sebelumnya menurut informasinya mau dipakai, namun pihak keluarga berpendapat lain, akhirnya memilih yang Jember. Nah, kemungkinan di sini adalah pihak Fahim ini menilai kinerja kurang baik lah. Karena sekelas Fahim ini kan harapan besarnya kan nggak mungkin kalau bisa ditangguhkan penahanannya, dan juga pra-peradilan ini seharusnya juga menjadi sesuatu hal senjata bagi dirinya untuk mengembalikan penilaian-penilaian negatif. Karena Fahim ini penuh tantangan besar. Kalau ini sampai terbukti, sampai ke meja hijau dan divonis bersalah, udah selesai sudah, gitu. Artinya
Fahim ini harus benar-benar mencari pengacara yang bisa membantu dirinya untuk terbebas dari jeratan hukum itu dan bisa mendapatkan sebuah keadilan. Oke teman-teman, itu saja dari analisa saya, mungkin itu yang terjadi di kubu keluarga Fahim Mawardi. Terima kasih Anda yang sudah menyimak video saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.